Sebuah malam di kerajaan Singgasari berabad-abad yang lalu, seorang pandai besi legendaris, Empu Gandring, berdiri di depan perapian yang menyala terang. Di tangannya sebuah bilah keris yang hampir selesai ditempa. Namun di balik kemilau logam itu tersembunyi sebuah takdir kelam, sebuah kutukan yang akan mengguncang sejarah Nusantara. Kali ini kita akan menyelami kisah penuh misteri tentang keris Empu Gandring, senjata sakti yang membawa malapetaka dan kehancuran bagi siapapun yang terlibat dengannya. Empu Gandring bukanlah seorang pandai besi biasa. Ia adalah seorang empu yang sangat dihormati di kerajaan Tumapel yang kelak dikenal sebagai Singgasari. Keahliannya dalam membuat senjata telah terkenal hingga ke telinga seorang pemuda ambisius bernama Ken Arok. Ken Arok, seorang pemuda dengan masa lalu kelam, memiliki cita-cita yang besar. Ia ingin merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, dan untuk itu ia membutuhkan sebuah senjata yang luar biasa. Dengan penuh keyakinan, ia mendatangi Empu Gandring dan memesan sebilah keris yang harus memiliki kesaktian tak tertandingi. Empu Gandring dengan keahliannya mulai menempa logam pilihan. Hari demi hari, api di bengkel tempaannya berkobar. Logam yang ditempa bukanlah logam biasa, melainkan campuran dari berbagai bahan langka yang konon memiliki kekuatan mistis. Namun, sebuah tragedi terjadi. Ken Arok yang tidak sabar menunggu memaksa mengambil keris itu meskipun belum selesai sepenuhnya. Empu Gandring menolak, tetapi amarah Ken Arok membara. Dengan kejam Ken Arok merebut keris itu dan melemparkannya ke tubuh Empu Gandring. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya dengan suara lemah namun penuh dengan dendam, Empu Gandring berbisik, keris ini akan merenggut nyawa 7 generasi dari pemiliknya. Kutukan itu pun lahir, sebuah sumpah yang akan menjadi kenyataan. Ken Arok tidak peduli. Dengan keris sakti itu, ia pun menjalankan rencananya meniadakan Tunggul Ametung dan merebut kekuasaannya. Namun, ia tidak tahu bahwa kutukan itu sudah mulai bekerja. Dengan keris Empu Gandring, Ken Arok meniadakan Tunggul Ametung. Singkat cerita, Ken Arok lalu menikahi Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung, dan ia menjadi penguasa Singgasari. Namun, kutukan mulai mengambil korban. Keris itu beralih tangan dan terus membawa malapetaka. Ken Arok sendiri akhirnya tertusuk oleh anak Tunggul Ametung, Anusapati, yang mengetahui bahwa dulu ayahnya telah ditiadakan dengan keris itu. Tak berhenti di situ, Anusapati pun akhirnya dilenyapkan oleh Toh Jaya, anak Ken Arok yang lainnya, menggunakan keris yang sama. Kutukan itu terus berlanjut, menelan korban satu demi satu, hingga akhirnya kerajaan yang dibangun Ken Arok sendiri runtuh oleh keris yang sama yang dulu ia gunakan untuk meraih kekuasaan. Di manakah keris Empu Gandring sekarang? Apakah masih ada? Apakah benar-benar memiliki
kekuatan mistis. Sebagian orang percaya bahwa keris ini telah hilang atau disimpan di suatu tempat yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Namun, legenda dan kutukannya tetap hidup dalam sejarah dan mitologi Nusantara. Banyak pula yang berpendapat bahwa kisah ini adalah simbol dari keserakahan dan ambisi manusia, bahwa siapapun yang haus akan kekuasaan dengan cara yang kejam akan jatuh oleh tangannya sendiri. Kisah keris Empu Gandring bukan sekedar cerita tentang sebuah senjata sakti. Ini adalah peringatan, sebuah refleksi tentang bagaimana ambisi, keserakahan, dan pengkhianatan selalu membawa kehancuran. Dari Ken Arok hingga Tohjaya, setiap pemegang keris ini menemui akhir yang tragis. Dan siapa tahu, mungkin kutukannya masih ada hingga sekarang. Bagaimana menurut Anda? Apakah kutukan ini benar-benar nyata? Atau hanya sebuah legenda yang dibuat untuk mengajarkan moral kepada generasi mendatang? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.